Bab 032. Untuk biaya pulang ke kampung, Bu Siti terpaksa menjual anting satu-satunya yang ia punya, walau awalnya tidak mau dan tidak rela, tapi mau bagaimana lagi, ia sudah tidak punya uang sepeser pun. Jadilah harta satu-satunya yang ia punya terpaksa dijual. Bu Pak, ini aku ada sedikit uang untuk Ibu dan Bapak, buat pegangan kalian di kampung sampai Bapak bisa kerja. 119. Lagi di sawah. Seru Farah menyodorkan beberapa uang pecahan ratusan ribu kepada ibunya. Mata Bu Siti membola. Rah, kamu punya uang. Uang sebanyak ini dari mana Rah? Tanya Bu Siti. Aku ngebon di tempatku kerja Bu, jawab Farah berbohong. Yang pulang hanyalah Bu Siti dan juga Pak Bandi, sedangkan Farah tetap tinggal lantaran masih ingin melanjutkan kuliah. Farah mengaku sudah mendapatkan kerja di salah satu restoran terkenal di kota ini. Farah bercerita akan kuliah sambil kerja. Sedangkan untuk tempat tinggal Farah akan menumpang di rumah temannya. Kata Farah sih seperti itu. Oh 00. Bu Siti membulatkan mulutnya mendengar penjelasan anaknya ini, lalu dengan cepat mengantongi uang pemberian Farah. Ibu sama Bapak hati-hati di jalan ya, nanti kalau Aki ada uang lebih akan kirim ke Ibu dan Bapak. Ucap Farah berpesan. Bu Siti mengangguk antusias. Ya udah, Ibu tunggu transferan Darunduk, kalau bisa yang banyak, 5 juta mungkin 1 bulannya. Kata Bu Siti penuh harap. Farah memutar bola matanya malas. Sedangkan Pak Bandi menepuk jidatnya karena tingkah istrinya ini. Bu, Farah ini kerjanya cuma jadi pelayan loh Bu, gajinya gak sebesar itu untuk ngirimin Ibu 5 juta. Tegur Pak Bandi. Sudah Nduk, gak usah dengerin ibumu, yang penting uang kuliahmu terbayar Bapak sudah bersyukur. Tak usah kau pikirkan Bapak dan Ibu di kampung, yang penting kamu bisa membayar uang kuliahmu sampai lulus. Sekarang hanya kamu harapan kami satu-satunya, Bapak doakan kamu lulus dan jadi sarjana, lalu bisa kerja di kantoran, dan punya gaji yang besar. Jangan tiru kelakuan jejak-jejak kedua Mas Munduk, Bapak sudah sangat malu dengan kelakuan keduanya. Semoga kamu bisa jadi anak yang membanggakan orang tua. Nasihat Pak Bandi yang tiba-tiba berubah jadi orang bijak. Farah tersenyum miris mendengar harapan bapaknya terjadapnya. Iya Pak. Sedikit terpaksa Farah menjawabnya. Setelahnya, kedua orang tua Farah itu pun masuk ke dalam bas. Bas pun melaju dan mengantarkan pasangan paruh baya itu pulang ke kampung halaman. 120. Hari demi hari telah berlalu, kini usia Alia sudah genap 9 bulan, dokter memperkirakan Alia akan melahirkan di minggu-minggu ini. Alia menanti dengan antusias kelahiran sang putra yang sebentar lagi melihat dunia itu. Ya, bayi Alia dalam USG berjenis kelamin laki-laki. Sesuai harapan si bungsu Kenzi. Katanya ketika besar nanti Kenzi mau membuat tim bulu tangkis bersama sang keponakan. Ting. Sebuah pesan masuk ke ponsel Alia. Tertulis di sana nama Kiana. Kiana adalah teman Alia semasa kuliah. Dulu keduanya cukup dekat, tetapi komunikasi keduanya sempat merenggang semenjak Alia menikah dan Kiana yang juga melanjutkan studinya ke luar negeri. Keduanya disibukkan dengan kehidupan masing-masing. Alia dengan rumah tangganya sedangkan Kiana dengan kuliahnya. Jadilah mereka putus kontak selama beberapa tahun, dan kini tiba-tiba Kiana menghubunginya kembali, dengan nomor yang baru. Tapi Alia tahu kalau itu temannya dengan melihat foto profilnya. Al, gue dah sampai rumah nih, entar malam ketemu yuk di Resto X, kangen sama lo dan pengen main bareng kayak dulu lagi. Isi pesan Kiana. Alia membaca pesan tersebut dan langsung membalasnya.
Serius lo dah balik nah? Oke lah, nanti sekitar jam 7 ya. Gue juga kangen sama lo, balas Alia. Sip, gue tunggu ya besti. Balas Kiana. Alia pun mesam-mesem sendiri membaca pesan Kiana. Dari mana temannya itu tahu yel-yel yang lagi viral sejagat Indonesia ini? Padahal temannya ini sudah 3 tahunan hidup di luar negeri. Pasti the power of dunia maya. Malam yang ditunggu pun tiba, Alia sudah selesai bersiap dan akan segera turun ke bawah. Di lantai bawah semua keluarga tengah berkumpul hendak makan malam, Alia sudah izin ke mamanya malam ini hendak keluar bertemu teman lama. Dan Aisyah pun mengizinkan dengan catatan dalam penjagaan. Alia mengangguk saja, ia sudah terbiasa pergi kemana-mana selalu didampingi Jenny. "Ma Pa, Al pamit keluar dulu ya," ucap Alia mendekati mereka yang sedang makan malam. 121. Tidak makan sedikit dulu sayang. Nanti di jalan babynya kelaparan lagi. Tegur Mama Aisyah. Udah nyemil cake kok Ma, tadi Bude Mar buat cake dan gak tahan mau ngincip. Jawab Alia. Iya ngincip, tapi abis hampir 1 loyang lo Aish. Sahut Mbak Mar. Alia sedikit mendelik mendengar itu, kebongkar juga kan kalau ia sekarang doyan makan. Haha. Semua tertawa mendengar itu, pun dengan ekspresi Alia yang terlihat lucu. Gak papalah Lak, Kak Alnya biar tambah gemoy, ibunya gemoy anaknya pun sehat. Kelakar Kenzi menggoda kakaknya. Alia pun mengerucutkan mulutnya, karena diledek oleh Kenzi. Udah ah, Ma Pa pamit dulu, assalamualaikum. Seru Alia yang tak mau berlama-lama dengan si triplet. Bahaya jika Kenzi mulai kumat jahilnya, alamat bikin pusing kepala dan dongkol di hati. Berangkat sekarang Nona? Tanya Jenny yang sudah siap siaga menunggu nonanya keluar dari rumah. Alia mengangguk. Yuk Jen, seru Alia. Jenny pun membukakan pintu belakang untuk Alia, sedangkan Jenny duduk di samping supir. Mesin yang sudah dipanaskan dari tadi pun akhirnya melaju meninggalkan kediaman Revano. Jalanan malam ini lumayan padat merayap, butuh waktu sekitar 45 menitan untuk sampai di resto tujuan. Setelah lumayan lama berkendara, akhirnya mobil yang ditumpangi Alia pun sampai di parkiran resto tempat ia janjian dengan Kiana. Jenny turun terlebih dahulu untuk membukakan pintu pada nonanya. Alia yang memang sudah terbiasa dengan perlakuan Jenny pun wajahnya datar-datar saja. "Hati-hati Nona," ujar Jenny pada Alia. Jenny dengan ekstra menjaga Alia karena kondisi Alia yang sedang hamil besar. Pun juga mendapatkan mandat dari Tuan Besar untuk selalu menjaga cucunya tersayang. "Terima kasih Jen," seru Alia sembari tersenyum. Walau Jenny adalah bawahannya, tetapi Alia selalu menghormati Jenny. Jenny mengangguk. "Sama-sama Nona," sahut Jenny. Alia pun masuk ke dalam resto dengan didampingi oleh Jenny. Sedangkan supir menunggu di luar. "Alia. Di sini," seru Kiana sambil melambai-lambaikan tangannya saat melihat kedatangan Alia. Alia membalas lambaian tangan pada temannya itu dan segera menghampirinya. 122. Kiana. Seru Alia saat sudah sampai di hadapan Kiana. Jenny ia duduk di meja lain, untuk memberikan ruang kepada nonanya temu kangen dengan teman lamanya. Ia tahu nonanya selama ini kesepian karena tidak punya teman. Ralat, bukan tidak punya teman, tapi semenjak menikah Faris terlalu posesif dan melarang Alia ini itu, jadilah Alia membatasi pertemanannya. Dan lama-lama Alia pun putus kontak dengan teman-temannya itu. Kiana tidak membalas sapaan Alia, saat ini Kiana tengah terpana dengan perut besarnya Alia.
Hei! Seru Alia melambaikan tangan tepat di depan wajah Kiana untuk menyadarkan Kiana dari keterdiamannya. Al. Itu perutmu isinya apa? Kok besar banget begitu? Duh ngeri aku liatnya, kayak mau meleduk gitu. Oceh Kiana. Puk. Alia menimpuk kepala Kiana dengan tas selempang yang dikenakannya. Au. Ringis Kiana mengusap-ngusap kepalanya yang kena timpuk tas keramat milik Alia. Kamu baru ketemu bukannya tanya kabar malah ngajakin gelut. Ucap Alia mendengus kesal. Hehehe. Kiana cengengesan. Sorry, abis gue gak ngangka aja, orang sekecil kamu bisa ya bawa perut segede gaban. Udah berapa usia kehamilanmu ini? Ngomong-ngomong selamat ya, akhirnya setelah sekian lama menikah kalian dikaruniai seorang anak. Seru Kiana. Lu kira gue sekecil apa sih? Orang hamil ya beginilah nah, nanti lu kalau udah nikah pasti ngerasain juga. Oh ya? Udah HPL nih, prediksi dokter minggu ini mau lahiran, doain ya lahiran gue lancar jaya. Oh pantes besar banget perut lo, udah HPL ternyata, sebagai bestie gue pasti doain lo kok. Nantel kabarin ya kalau udah ada tanda-tanda, gue juga mau menyambut calon keponakan. Kata Kiana. Alia mengangguk. Lang. Sini. Seru Kiana berteriak. Alia mengerit saat Kiana menyeru memanggil seseorang, tak lama datanglah seorang lelaki memakai setelan jas berwarna navy. Lu dari mana aja sih, kok bari dateng? Jemuran nih gue nungguin lo, untung suami temen gue belum datang. Omel Kiana. Lelaki yang diomeli Kiana langsung duduk di samping Kiana. 123. Macet. Jawabnya singkat. Lelaki itu duduk tepat di hadapan Alia, tatapan keduanya pun tak sengaja bertemu. Dek. Jantung lelaki itu tiba-tiba berdetak tak karuan saat melihat siapa teman yang dimaksud sepupunya. Wanita ini. Batinnya. Al, kenalin ini sepupu gue namanya Elang, dia selama ini tinggal di luar negeri, tapi kini sudah menetap di Indonesia, meneruskan perusahaan keluarga. Lang, ini Alia temenku, yang aku ceritain kemarin. Seru Kiana memperkenalkan keduanya. Dengan sedikit ragu, lelaki dingin yang dipanggil Elang pun mengangkat tangannya dan mengajak Alia berkenalan. Elang Bayu Wardana, ucapnya memperkenalkan diri. Alia menangkupkan kedua tangannya ke depan dada dan sedikit mengangguk serta tersenyum kecil. Alia. Ucap Alia membalas memperkenalkan diri secara singkat. Dengan perlahan Elang menarik kembali tangannya. Oh ya Al, ngomong-ngomong suamimu kemana? Gak mungkin kan lo dibiarkan pergi sendiri. Gue udah bawa Elang nih untuk menemani suami lu ngobrol, tanya Kiana sedikit heran. Kiana kira Alia akan datang bersama suaminya, karena itulah Kiana memaksa Elang untuk menemaninya bertemu Alia. Tugas Elang untuk menemani bicara suami Alia sedangkan dirinya dan Alia akan ngerumpi. Suami. Jadi dia sudah bersuami. Batin Elang sedikit kecewa. Padahal tadi ia sudah bahagia karena bisa bertemu lagi dengan wanita yang selama ini mengusik isi hati dan pikirannya. Tanpa Alia sadari ia dan Elang dulu pernah bertemu, sebuah kejadian yang tak disengaja tapi membuat Elang tak pernah bisa melupakan wajah imut Alia. Itu. Aku. Alia hendak menjawab tentang statusnya pada Kiana tapi sedikit malu dengan adanya Elang. Andai tidak ada Elang di sini pasti Alia dengan belak-belakan mengatakan statusnya saat ini. 124. Flashback.
6 tahun yang lalu. Ini dompetmu kan? Ucap seorang gadis berseragam SMA menyodorkan sebuah dompet kepada seorang lelaki yang juga memakai seragam AMA, tapi seragam mereka berbeda. Lelaki tersebut mengangguk saja, ia masih syok dengan kejadian barusan, di mana ia sedang dirundung oleh teman sekelasnya dan dipalak uang sakunya. Teman-teman sekelasnya hendak mengambil paksa dompetnya, tapi karena ia menolak dan melawan jadilah ia dipukuli oleh mereka. Tapi saat kejadian kebetulan ada seorang gadis lewat lalu menolong dirinya. Gadis bertubuh mungil itu dengan gesit memukuli semua teman-temannya tiada ampun, cuma dalam waktu 5 menit, mereka yang merundungnya tumbang satu persatu. Elang menganga tak percaya melihatnya, seorang gadis kecil menghajar mereka yang berjumlah 4 orang. Sendirian. Sungguh, Elang tak percaya, tapi saat ini ia melihatnya sendiri, jadilah hal mustahil ini ia percayai. Ini ambillah, lain kali kalau ada yang merundungmu jangan mau, harus wajib dilawan. Orang-orang seperti mereka jika dibiarkan maka semakin besar kepala dan akan merajalela. Kamu tidak mau kan masa putih abu-abumu dihabiskan menjadi keset untuk mereka? Kamu kan lelaki, punya badan besar dan tinggi, harusnya kalau kamu melawan orang-orang seperti mereka tidak akan bisa berkutik. Perbaiki harga dirimu, jangan mau diinjak-injak oleh manusia, manusia tidak berguna seperti mereka. Ucap Alia memberikan dompet itu pada Elang. Mendengar ucapan Alia, Elang seketika langsung tersadar, dan menerima dompet yang disodorkan Alia. Setelah menyerahkan dompet milik Elang, Alia pun pergi begitu saja. Elang menatap kepergian Alia sampai punggung Alia hilang di tikungan jalan. Pandangan Elang pun beralih menatap dompetnya, lalu bergantian pada teman-teman yang tadi tengah merundungnya. Mereka semua terkapar dengan wajah yang babak belur, padahal yang menghajar mereka hanyalah seorang gadis kecil, tapi bisa membuat keempat orang itu KO. 125. Setelah kejadian itu, Elang pun mulai berubah, ia mulai latihan bela diri. Elang juga memperbaiki penampilannya yang tadinya agak culun dan berubah menjadi lelaki keren. Elang pindah sekolah, dan saat sudah lulus SMU, ia pun mendapatkan beasiswa ke Belanda dan akhirnya ia berkuliah di Belanda. Elang terus mengingat-ingat wajah imut Alia, bahkan saking ingatnya ia mengabadikan wajah Alia dalam sebuah buku gambar. Buku gambar itu penuh dengan wajah Alia, dan Elang sendirilah yang menggambarnya. Dan kini setelah 6 tahun berlalu, akhirnya ia dipertemukan kembali dengan cinta pertamanya. Ya, cinta pertama, karena semenjak kejadian itu Elang selalu terbayang-bayang akan sosok Alia yang tangguh. Dan sosok Alia juga yang menginspirasinya untuk berubah menjadi lelaki tangguh. Elang jatuh cinta pada pandangan pertama pada sosok Alia, dan akhirnya setelah sekian lama ia mencintai dalam hayalan, ia dipertemukan kembali dengan gadis imutnya. Tapi ternyata kebahagiaannya hanya sementara, hanya semu, ternyata gadis imut nan tangguhnya itu telah bersuami. Ia tepat kalah sebelum berperang, dan Elang pun tersenyum miris karenanya. Sayapnya yang baru saja mekar terpaksa harus dipatahkan. Flashback selesai. Kembali di saat ini, saat Alia sedang meragu menyatakan statusnya saat ini. Bukan apa, Alia hanya sedikit malu pada sosok Elang yang baru ditemuinya beberapa menit yang lalu. Baru bertemu tapi sudah mengaku janda. Duh, kok tiba-tiba Alia jadi gak percaya diri. Padahal sebelumnya ia tidak mempermasalahkan dengan berstatus janda. Tapi, masa bodohlah. Teman sedang bertanya ya terpaksa ia jawab dengan jujur. Tidak mungkin kan ia bohong kalau rumah tangganya baik-baik saja. Karena jika ia berbohong sekali, maka akan ada kebohongan-kebohongan lainnya. Aku sudah bercerai nah,
Jawab Alia sedikit meringis. Kiana kaget mendengarnya, tak hanya Kiana. Elang pun sama, tapi cuma sebentar, sedetik kemudian ia pun diam-diam tersenyum. Elang tersenyum kecil, sangat kecil sampai-sampai Alia yang berada tepat di hadapannya tidak menyadari senyuman elang. Loh, kakakmu dan Faris bercerai Al? Serius? Tanya Kiana menganga tak percaya. Seriuslah nah, masak aku bohong dalam hal beginian, seru Alia sedikit melirik ke arah elang. Elang yang mendapatkan lirikan dari Alia pun membuang pandangannya, ia menampilkan wajah yang seolah-olah tidak memperdulikan pembicaraan keduanya, padahal saat ini kupingnya ia pasang lebar-lebar untuk mendengarkan apa yang akan pujaan hatinya katakan.